Shalom, selamat pagi. Mari saudara-saudara kita mendengarkan suara firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyikan, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih ya Bapa atas kasih kemurahan-Mu telah menyertai kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, dan kami berharap Tuhan dan percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau berada Tuhan di tengah kami, maka mujizat akan terjadi di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Shalom seluruh warga kerajaan, discipline your mind. Perkataan disiplin berasal dari disciple, murid. Tetapi disiplin selalu berbicara tentang military, tentang kemiliteran. Ayat pokok kita, mungkin kita mulai baca ayat ketiga ya. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang. Berjuang di sini adalah military campaign. Sebab ayat 4 berkata, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dinamo, mighty, berkuasa ya. Untuk apa saudaraku? Meruntuhkan benteng-benteng. Bukan merubuhkan gubuk-gubuk ya. Meruntuhkan benteng-benteng. Dan mematahkan setiap strategi kesombongan. Kubu-kubu itu juga bagian dari benteng ya. Ya, ini peperangan semua. Jadi peperangan itu ada di pikiran kita. Jadi kalau ada orang tidak siap menghadapi peperangan, dia tidak mengerti bahwa kita diperlengkapi dengan kuasa Allah itu, Roh Kudus, not to make you feel good, tapi to make you strong, to make you mighty in God. Dan firman Tuhan berkata, akan ada keangkuhan manusia ya. Segala strategi manipulasi mencegah pengenalan akan Tuhan secara benar. Kami menawan, coba perhatikan, ini semua berbicara tentang kekuatan. Segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kapan itu ada pertemuan mewakili 400 sekolah tinggi teologi di Lumba Pujian. Juga di bawah ruangan ini kita berkumpul semua ya, yang hadir sekitar 200 lebih. Dan salah satu pembicaranya seorang profesor loh. Dan dia mengatakan firman Tuhan ini mengandung, Alkitab ini mengandung firman Allah. Saya kaget saudara. Tapi itulah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sekarang ini anak-anak muda dimasuki pikiran dengan kita harus punya logik. Kita punya logika. Ya, sehingga untuk menelaah firman Tuhan harus pakai logika. Mujizat tidak bisa diterangkan dengan logika. Triunitas tidak bisa diterangkan logika. Tidak mungkin saudaraku. Karena ini higher ground, high level. Tidak bisa dimengerti oleh manusia jasmani. Kita melihat bagaimana usaha daripada profesor yang lain ya. Yuval Harari yang dari World Economic Forum. Mereka mengatakan kami sedang membuat tidak lama lagi muncul. Yaitu Alkitab AI. Artificial intelligence yang lebih masuk akal daripada Alkitab yang isinya ini cuma high in the sky yang seperti dongeng-dongeng. Saya beritahu kalian semua, iblis punya rencana untuk yaitu mengurangi otoritas daripada the word of God. Bahkan ada yang mengajarkan tidak perlu lagi baca Alkitab, Perjanjian Lama, dan perkataan Yesus itu tidak semua sama derajatnya. Sebelum kebangkitan itu kurang. Jadi yang paling penting itu surat-surat Rasul Paulus. Saya mau beritahu Rasul Paulus cuma seorang murid. Dan firman Allah mengatakan sekalipun bumi akan berlalu, langit dan bumi, tetapi satu noktah, satu yod dari firman Allah tidak akan berkurang kuasanya.
Saudara yang kasih Tuhan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Kita tahu bagaimana banyak sekali tradisi-tradisi termasuk tradisi gereja. Yang mengatakan salah satunya pengajaran cessation. Dari cease, tidak lagi ada mujizat. Kalau kita mengikut Yesus yang tidak punya mujizat, apa bedanya dia dengan nabi-nabi yang lain? Ataupun pemuka agama yang lain. He's God in the form of human flesh. Karena itu firman Tuhan berkata, kita harus punya kuasa. Kita harus punya pengertian. Kita mesti punya strategi untuk mengalahkan iblis. Warfare in the name of Jesus. Be strong in the Lord. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Selalu ada sukacita di pagi hari ini dan saya percaya bahwa kita datang di sini untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Amin. Saya ajak semua bagi beri kasih salam kiri kanan minimal ya 131 orang dah. Ya. 3 orang minimal. Haleluya. Puji Tuhan. Gak usah sampai 131, jangan. Gak sampai. Oke, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari beri tepuk tangan yang terbaik sebab Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang dahsyat. Selalu ada jawaban dan jalan keluar waktu kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Sama-sama katakan. Masa depanku sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkahku. Ku sanjung, Kau Yesus mulia. Haleluya. Berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegangkan tali, Kau yang pegangkan tali hidupku. Kau telah berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegangkan tali hidupku. Amin, amin. Sama-sama katakan. Masa depanku sungguh ada dan harapanku takkan hilang. Itulah janjimu benar sempurna, selalu ada di setiap langkah. Kami sanjung Engkau, ku sanjung Kau Yesus mulia. Haleluya. Kau yang pegangkan tali hidupku. Kau tak berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegangkan tali, Kau yang pegangkan tali hidupku. Kau tak berfirman dan akan setia. Ku percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegangkan tali hidupku. Dengan iman sama-sama katakan. Ku tetapkan hatiku, percaya akan firman-Mu. Pengharapan di dalam-Mu tak akan
percayakan semua padamu, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali, sebab Kau Yesusku. Pegang kendali hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya hidup kami selalu ada di dalam tangan-Mu. Kami hanya mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
untuk perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau lebih dari cukup buat kami. Engkau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada alasan untuk kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi kami. Perlindungan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kau Allah yang sempurna. Kau Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Langkah-langkah kami hanya mau tetap dalam rencana-Mu Bapa, dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Biar iman kami tetap hanya mau mengandalkan Tuhan. Dalam langkah-langkah hidup kami, dalam perjalanan hidup kami didapati menyenangkan Tuhan. Kami didapati memuliakan Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan. Hadir dalam hidup kami Bapa. Tinggal dalam hidup kami. Kami buka hati. Kami buka hati kami. Saat ini, detik ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya setiap pergumulan kami selalu ada jawaban di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin, amin. We praise you, Lord. We praise you, God. Holy Spirit, we need you. We need you, Lord. We need you. We need you, Lord. Setiap yang datang di tempat ini dengan berbeban berat, Yesus hadir untuk memberikan semua jawaban dalam kehidupanmu. Dia adalah satu-satunya jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau
Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berjalan, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Ya, beberapa menit ini kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Naikkan tepuk tangan yang meriah bagi Dia beberapa saat ini. Puji Dia, tinggikan Dia. Thank Him. Berterima kasih pada Tuhan. Thank you Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Raja kami. Engkau yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan semua kendali hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih bahwa di ibadah ini Engkau hadir dengan kami. As always, You always come and dwells with your people. Thank you Lord, we give You praise. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau berdiam dalam kehidupan kami. Engkau ada dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat. Yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Terobosi kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami. Jadikan kami seperti yang Kau kehendaki. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu. Tanpa Engkau hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau tahu hamba begitu fragile, hamba begitu lemah. Tapi Engkau lebih dari cukup. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saudara kelihatan bahagia. Ya, sekalipun saya tahu beberapa saudara kita mengalami duka cita. Ya, saya dan istri saya juga kehilangan seorang saudara. Ya, sangat dekat dengan kami berdua. Kami ada di leadership di GBI Kasih Persaudaraan Rantepao sudah sejak tahun 97. Saya sudah seusia pernikahan saya dengan Ina. Saya mengenal Pak almarhum Pastor John Pandin. Kami bersama-sama di leadership di gereja itu for that long. Lama sekali. Ya, dia juga baru dipanggil Tuhan tadi malam. Dan kemudian ada banyak hal yang terjadi. Tapi begini, apa saja boleh terjadi. Tapi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, kita mau bahas hal yang kayak begitu hari ini. Kita masih ada pada pemahaman discipline your mind. Nah, mari kita baca ayat ini. Ayat ini sudah minggu lalu saya khotbahkan di Cendrawasih, tapi saya akan khotbah buat saudara. Tapi ayat ini penting sekali buat kita. Ya, kita baca dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Nah,
Di dalam kita membahas pemikiran, saudara mesti tahu ya, bahwa kepentingan pemikiran kita itu sangat penting setelah kita diselamatkan. Oke, jadi saudara mesti tahu prinsipnya begini. Roh saudara sudah dijadikan baru oleh Tuhan. Waktu saudara lahir baru, roh saudara sudah baru. Enggak perlu lagi dibikin apa-apa. Rohmu sudah baru. Rohmu sudah benar. Tidak akan jadi lebih benar lagi. Karena sudah benar. Yesus telah menjadikan saudara sebagai ciptaan yang apa? Baru. Itu jelas. Tetapi yang perlu mengalami perubahan, yang perlu mengalami proses transformasi adalah pikiran kita. Cara berpikir kita. Itu yang perlu mengalami apa? Perubahan demi perubahan. 2 minggu yang lalu dan tentu minggu kemarin Pak Robert saya sempat nonton sebentar di YouTube. Bahwa kita semua memang perlu sadar bahwa pikiran kita ini penting buat kita. Sadar enggak saudara? Kalau saya tanya pada saudara, yang saudara lagi pikirkan sekarang itu apa? Saudara berkata, saudara bengong kadang-kala. You don't even know the way of your thinking. Saudara bahkan tidak tahu cara berpikir saudara kayak apa. Bahkan kalau saya tanya pertanyaan yang lebih bego lagi adalah gini. Kenal enggak saudara dengan pemikiran saudara? Mungkin saudara enggak kenal pemikiran saudara. Mungkin pemikiran saudara, kalau bahasa Inggris, trajektorinya menuju kepada yang negatif. Tapi saudara enggak kenal. Mungkin pemikiran saudara itu akan membawa saudara pada sebuah titik jurang yang paling dalam. Mungkin pemikiran saudara bisa menghancurkan kehidupan saudara. Mungkin pemikiranmu bisa menghancurkan bukan cuma kamu tapi keturunanmu. Saudara bisa bayangin. Mungkin saja apa yang kamu pikirkan sama sekali berbahaya buat hidupmu, buat kesehatanmu, buat banyak hal dalam kehidupan ini. Kenali enggak pemikiran saudara? Wah itu adalah hal yang perlu kita ketahui gitu. Nah di Alkitab setelah kita diselamatkan, para rasul di perjanjian baru tahu persis bahwa pertempuran kita itu berurusan pada pemikiran kita. Tadi di pastor message Pak Arifin sudah beritahu buat kita bahwa pikiran kita ini adalah medan pertempuran. Bayangkan kalau tiap-tiap hari pikiran saudara itu merupakan medan pertempuran. Bayangkan. Berapa ribu kali kita sudah kalah di situ karena kita tidak peduli, kita tidak memperhatikan, kita membiarkannya berlalu begitu aja. Kita pikir oke saja, padahal enggak. You have lost every battle in your mind. Sudah kalah dalam pertempuran di pemikiran saudara. Setiap hari, setiap saat. Saudara kemudian berpikir, kenapa saya jadi begini ya? Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Kita membaca dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama. Saudara pasti berpikir memang pembicara begitu tuh dia gertak-gertak orang lebih dahulu supaya yang dia mau sampaikan kelihatan important gitu kan. Iya. Kita baca 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan baca ayatnya yang ke-13. Coba kita lihat dulu ayat ini pelan-pelan saja. Ini kata penting. Nah, saya beritahu dulu sebab terjemahan Indonesia ini unik. Ya, setiap kali muncul kata budi, itu terjemahannya pikiran. Sebab saya masih ingat di Toraja, anak-anak remaja merenungkan itu kan. Hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan pemikiranmu, pembaharuan budimu. Jadi orang baca terus begini, oh jadi yang harus berubah pikirannya budi, saya tidak usah. Dia pikir budi itu ini ibu budi, ini bapak budi, bukan. Tapi yang dimaksud kata budi itu adalah pikiran. Jadi yang dimaksud kata budi itu pikiran. Jangan sampai sudah pikir budi itu anaknya ibu budi lagi kan gitu. Oke, jadi kita baca ayat ini ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah ayat ini itu luar biasanya memerintahkan pada kita untuk mempersiapkan akal budi kita. Mempersiapkan pikiran kita. Artinya pikiran saudara perlu siap. Kata siap punya beberapa arti. Salah satu arti dari kata siap adalah berdiri mengambil sikap. Itu arti siap. You stand and bring attitude. Saudara tunjukkan sikap saudara bahwa ini sikap saya mengenai sesuatu. Makanya pikiran itu perlu dipersiapkan.
Saudara persiapkan enggak pemikiran saudara? Kebanyakan kan enggak. Terserah aja dia ikuti pemikirannya. Dia tidak mempersiapkan pemikirannya. Di ayat ini Rasul Petrus berkata bahwa kita perlu mempersiapkan akal budi kita. Kemudian muncul kata yang kedua. Kata waspada itu adalah karena ada alarm dari pemikiran, orang menjadi waspada. Apa artinya waspada? Orang berjaga-jaga. They take guard of life. Mereka menjaga. Itu adalah bagian dari memelihara budi. Sebab itu adalah kata yang penting. Memelihara pemikiran kita. Kita perlu memiliki pikiran yang dipersiapkan. Bilang dulu pikiran yang dipersiapkan. Kenapa ada banyak orang shock? Kenapa ada banyak orang begitu mendengar berita buruk mereka devastated? Ya, mereka ada orang ya cuma karena dengar sebuah berita seluruh hidupnya berubah. Dia jadi pemurung, dia jadi berduka, dia nggak suka ketemu orang cuma karena mendengar sebuah berita. Saya bayangin ya. Mengapa? Pemikiran mereka tidak dipersiapkan untuk berhadapan dengan hal-hal tersebut. Itu sesuatu yang terjadi di dalam manusia. Itu enggak ditolong. Dia kelihatannya hebat, dia kelihatannya berbadan besar, ototnya bagus, pintar, punya intelligence. Tapi kalau pola pikirnya tidak dipersiapkan, dia berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan. Orang seperti ini biasanya crack, pecah di dalam. Dan kemudian waktu dia pecah di dalam dan kalah di dalam, apa saja datang dalam kehidupannya bisa sambar dia, kalahkan dia. Dan kemudian dia menjadi pecundang seumur hidupnya. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Mereka datang ke gereja, mereka nyanyi di gereja, mereka bersuka cita. Tapi mereka pecundang, mereka dikalahkan. Dalam keluarga mereka dikalahkan. Dalam pekerjaan mereka dikalahkan. Dalam hubungan mereka dikalahkan. Dalam sosialisasi mereka dikalahkan. Iblis menang terus dalam kehidupan mereka. Why? They lost in their mind. Mereka kalah di pemikiran mereka. Nah, oke, saya mau cepat aja dan saya maunya supaya kita belajar yang praktis saja. Oke, kita belajar yang praktis saja. Nah, saudara mesti ketahui bahwa saudara punya pola pikir ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, pola pikir saudara ditentukan oleh apa? Budaya saudara. Ya, yes. Bilang dulu budaya. Budaya itu adalah, saya terjemahkan menurut saya, hal-hal yang telah menguasai pemikiran kita, yang telah menjadi kebiasaan kita, sehingga kita bahkan tidak bisa hidup tanpa hal tersebut. Sesuatu yang sudah kita kerjakan berulang-ulang kali menjadi kebiasaan kita, yang lama dan kemudian telah menguasai kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi keluar pada apa yang disebut set of pattern of behaviors. Kita kemudian punya sebuah pola tingkah laku yang telah diarahkan oleh budaya. Misalnya ada sebuah kata yang ditunjukkan buat orang Makassar. Jangan marah orang Makassar, saya juga orang Makassar ya. Para kata ya, saya bilang kata ini. Orang Makassar itu kalau disebut dengan sebuah kata, ada sebuah kata yang tidak enaknya kalau didengar namanya Pabambangan Natolo. Jadi mereka sudah marah duluan di depan sebelum berpikir. Dan kemudian mereka ngamuk-ngamuk marah padahal bego banget mereka. Kita enggak begitu ya. Saya dapati diri saya juga begitu kesian. Why? Because itu budaya yang terjadi di sekitar kita. Jadi kita showing rejection dulu, kita marah dulu, kita tunjukkan bahwa kita marah, kita tunjukkan bahwa kita punya power. Tapi kita bego, kita nggak tahu apa-apa. Itu namanya Pabambangan Natolo. Itu budaya. Because people speak about it, kita hidup di dalamnya, orang di sekitar kita melakukannya. Nabi juga, kalau toh dia ada di sebuah budaya, tanpa dia sadari, budaya dari kotanya bisa menguasai kehidupannya. Masih ingat cerita Yesaya pasalnya yang ke-6? Waktu Nabi Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, tinggi menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lalu aku mendengar suara para serafim bernyanyi, kudus, kuduslah Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Lalu bergoyanglah alas ambang pintu itu. Lalu penuh dengan hadirat Tuhan. Tiba-tiba Yesaya berkata gini, celakalah aku binasa karena aku najis bibir. Ngeri banget. Tiba-tiba Nabi najis bibir. Sudah enggak kaget? Saya kaget.
Kalau tiba-tiba saudara dengar Jonathan Patesi itu pembohong besar, dia bicaranya banyak. Dia bicarakan gak ada yang benar, saudara bisa berkata, aduh mati maki. Kita dengar khotbahnya padahal yang berkhotbah ini pembohong besar. Bisa bayangin? Tiba-tiba ya saya berkata, I am a big liar. Saya adalah pembohong besar. Saya najis bibir. Karena aku tinggal di apa? Bangsa yang najis bibir. Wow. Jadi apa yang menjadi kekuatan di bangsa itu masuk pada dirinya. Berarti sedikit yang dia ketahui, pertempuran di kepalanya, dia dikalahkan oleh budaya. Itu yang tadi Pak Arifin bilang, stronghold telah menguasai kita. Kita punya hal tersebut. Makanya orang kalau berubah, dia bertobat, ada banyak hal yang dia harus bertobat. Dia harus bertobat dari pikiran Ambonnya, dia harus bertobat dari pikiran Torajanya, dia harus bertobat, iya harus. Harus. Dia bertobat dari kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dia bawa. Oh iya. Ada teman saya orang Sangir. Kan di sini gak ada orang Sangir kan? Gak ada. Jadi dia sudah pendeta. Jadi baku marah sama temannya juga pendeta. Ya. Saya pas di sampingnya. Terus dia berkata gini, nggak nih tahu pak kita tagulandang. Terus saudara berkata kita tagulandang PKK, nggak ada mau apa. Jadi sama tagulandang itu sebuah suku di Sangir sana yang keras lah. Kayak di sini mungkin orang Jeneponto kali. Yang tobo dulu baru minta maaf. Kan begitu mereka. Nggak berpikir. But the point is clear. Seringkali budaya menguasai cara berpikir kita. Pernah nggak kita pahami hal tersebut? Tapi saudara biarin aja kan. Pernah ketemu bapak-bapak yang kalau marah anaknya dia pukul sejadi-jadinya. Dia pokoknya karena dia dibesarkan di budaya rumah yang kayak begitu. Pernah bapak-bapak yang selalu ucapkan kata-kata negatif buat anak perempuannya. Menyebut anak perempuannya pelacur. Bayangkan. Menyebut anak laki-lakinya kau ini banci. Dari mana mereka dapat itu? It's in the house. Karena itu merupakan budaya keluarga mereka. Oh kalau di Ambon perempuan busuk kamu. Itu jelas. So perempuan busuk lagi. Laki-laki kayak apa itu? Itu kata-kata yang mereka pakai. It's a word thing. It's wording. Muncul dari mana itu? Budaya. Kenapa kita perlu mengalami perubahan pemikiran? Sebab budaya ada di situ, itu jadi stronghold buat kita. Itu budaya. Yang kedua, terbanyak pola pikir kita dikuasai oleh what we believe it's true. Apa yang kita percayai sebagai apa? Kebenaran. Oke, saya lihat dulu apa perlu saya sampaikan ini. Oke. Menurut saudara, the power of sex is in men or is in woman? Is in woman. Tapi kita diajar pada budaya bahwa seolah-olah man is the strongest. Prialah yang paling kuat. Oh, kayaknya mimbar Kristen tidak boleh ajarin itu ya. Mari saya beritahu pada saudara. Karena mimbar Kristen tidak mengajarkan seks yang betul. Orang belajar seks dari Hollywood, Bollywood, Korea. Orang belajar seks dari YouTube. Orang belajar seks apa? Karena mimbar Kristen tidak mengajarkan yang benar. Ya. Jadi kemudian pria mereka merasa bahwa kekuasaan mereka harus dibuktikan lewat seks. Konyol, nggak ada itu. Nggak ada. Setelah dipelajari anatomi tubuh manusia secara biologis, bagaimanapun, kapanpun pria akan kalah seks dari wanita, titik. Pria aja. Karena mereka punya kuasa, mereka punya power. Tapi sebentar lagi dia kan akan bergeser. Sudah pikir pria akan tetap berkuasa sebentar lagi? Enggak, sedang bergeser. Orang mau bilang ini fenomena apa, tapi saya menyebutnya terjadi sebuah pergeseran sekarang. Wanita berkuasa jadi jauh lebih banyak sekarang. Wanita yang kemudian punya penghasilan lebih banyak dari pria jauh lebih banyak sekarang. Now men become powerless dan mereka merasa Tuhan gak ada. Sekarang pria di mana? Karena pria konyol. Udah merubah cara berpikirnya. Mereka percaya bahwa memang dunia ini dikuasai oleh pria. Jadi mereka mempercayai ada yang namanya
male dominating world. Enggak. Tuhan ciptakan pria dan wanita sama. Halo. Tuhan ciptakan pria dan wanita sama. Fungsinya aja yang berbeda. Tapi pria dan wanita adalah apa? Saudara bilang sama aja gak suka. Pria dan wanita adalah apa? Sama. Fungsinya yang berbeda. Itu aja. Tapi sama, tetap sama. Seluruh agama di dunia ini mendudukan wanita sebagai apa? Warga negara kelas 2. Kenapa kelas 2? Sebab mereka dianggap tidak berdaya. Dari mana kita pelajari itu? Belief system masuk kepada kita. Ada banyak gereja yang tidak mau pakai perempuan untuk terlibat dalam pelayanan. Kita di rock mau percayai bahwa pria dan wanita sama. Di dalam Kristus tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada Skit, tidak ada barbar. Kita semua ciptaan baru dalam Yesus. Jelas. Jelas itu. Tapi dari mana kita dapat hal tersebut? Belief system. Kepercayaan yang salah. Apalagi? Nah ini yang paling luar biasa. Dulu ini jarang dibahas. Tapi kita kadangkala pikiran kita terbentuk karena public opinion. Opini publik. Opini publik ini sekarang lebih masif. Kekuatannya jauh lebih masif karena ada kekuatan media sosial. Kira-kira 20 tahun lalu saya tidak akan khotbah ini. Saya akan khotbah dengan cara yang berbeda. Tapi sekarang ini menjadi penting karena ada yang namanya apa? Opini publik yang telah ditunggangin pada apa? Social media. Sehingga dia menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat yang mempengaruhi pola pikir. Jadi yang pertama yang diubah adalah cara hidup kita. Kita lebih akan memegang gadget kita daripada pegang yang lain. Siapa yang bisa hidup tanpa handphone selama 1 hari, tolong angkat tangan. Oke. Terbukti bahwa saudara telah masuk pada apa yang saya sebut sebuah medan tempur, kita digiring pada sebuah daerah di mana you cannot escape. Yang kedua adalah di media sosial ini ada bombard. Kita sebut saya bilang aja, ada serangan massal terbesar dari informasi-informasi yang sudah sukar dibedakan mana benar, mana yang salah. Jadi kemudian orang menelan semua informasi masuk di dalam dia. Kalau dia tidak punya cara berpikir yang baik, tidak punya saringan yang baik, semerta-merta mereka hanya menelan apa yang dikatakan oleh media sosial. Mereka percaya mentah-mentah hal tersebut. Dan kemudian yang terjadi adalah belief system mereka terganggu. Karena apa? Public opinion. Oh, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Betul nggak? Iya. Tapi yang saya maksud adalah, haruskah kita berpikir hanya pada public opinion? Wah, itu luar biasa. Kalau saudara lihat misalnya di Australia LGBT itu saking kuatnya mereka menguasai media sosial. No chance buat saudara untuk berani berkata ini LGBT itu nggak boleh. Coba aja. Ya, misalnya saya aja berkhotbah dengan istri saya sudah tahu ya kita bikin morning devotion ya. Saya 2 kali dengan istri saya itu menyebut kata LGBT. Diturunin Pak kita punya. Diturunin, kita punya itu, di ban langsung. 2 kali, saya pelajari, 2 kali. Saya masih ingat kita ada di Toraja, masih ingat ya di Toraja. Itu kita lagi pakai itu tuh, pakai apa? Pakai IG Live, Instagram Live. Kita kemudian lagi live, kemudian saya menyebutkan istilah itu. Langsung mati, saya punya Instagram, tak langsung di ban. Langsung tidak bisa lagi, saya tidak bisa akses. Saya mesti tukar password di semuanya, bayangkan. In that day saya kemudian sadar, wow. Saudara pikir saya bercanda mengatakan hal ini pada saudara? Ini real terjadi pada saudara. Yang datang pada saudara itu sudah merupakan sebuah modifikasi behavior di otak saudara digiring pada pola pikir yang mereka mau berikan pada saudara. Itu kita sebut opini publik yang dipaksakan pada pemikiran saudara. Saudara pikir pemilihan presiden cuma karena siapa punya kekuatan politik atau cuma uang yang bermain? Udah enggak. Opini publik yang digiring dengan apa? Social media. You thinking, kamu berpikir,
Kamu mulai berasa semua hal tersebut. Tapi mari saya beritahu pada saudara. Kita sebagai orang percaya jangan bodoh dan kemudian dikalahkan dalam pemikiran kita. Yuk kita siapkan akal budi kita. Kita siapkan cara berpikir kita. Nah bagaimana kita mempersiapkannya? Saudara perlu hidup dalam cara berpikir Tuhan. Bilang dulu, hidup dalam cara berpikir Tuhan. Hidup dalam cara berpikir Tuhan. Nah bagaimana hidup dalam cara berpikir Tuhan? Ini kan gak mudah. Kita ini hidup menurut apa yang kita percayai aja, kebenaran kita pegang, kita lawan orang lain, kita salahkan orang lain, kita hakimi orang lain. Dan semuanya kita buat apa aja yang kita mau. Cuman karena kebenaran kecil yang kita pegang, yang kemudian kebenaran yang itu menjadi sebuah serangan buat orang lain. Tidak begitu, kebenaran tidak dipakai untuk menyerang orang lain. Menganggap teman kita kafir, menganggap tidak punya iman, menganggap orang. Cuman karena kebenaran kecil yang kita miliki. Sayang banget. Oke. Kita mau belajar sekarang, bagaimana caranya kita memiliki cara berpikir Tuhan. Coba kita buka ayat-ayat ini. Ya, kita pelajari, kita pelajari. Yesaya 55. Kenapa saudara tegang sekali? Tidak biasanya Rock Makassar tuh suka cita loh. Kenapa saudara grogi? Hah? Apa? Saudara grogi cuma saya sebut tadi beberapa hal. Hah? Saudara kayaknya biasa saja jurnal tempatnya tetap sama. Habis ini kita minum kopi, kita ketawa-ketawa, kita bahagia. Oke. Yesaya 55. Saya mau kita baca gini, saudara mesti baca dari awal kan. Ada hamba Tuhan yang pakai ayat ini untuk berkata jangan merokok lah. Ini ayat bukan untuk ayat rokok, kasihan banget ya ampun. Kalau di Alkitab tidak ada ayat yang berkata dilarang merokok. Kalau mau cari ayat tersebut di pompa bensin, di Alkitab enggak ada. Tapi yang Tuhan ajarkan buat kita adalah pola pikir yang sehat. Tapi itu kan berarti saya berkata saudara boleh merokok. Ya. Saya larang. Tapi kalau saudara merokok, saudara bunuh diri. Udah ditulis di tulisannya gitu. Dilarang merokok. Merokok menyebabkan kanker. Dengan kata lain, kamu akan masuk kubur secepatnya. Kamu pilih itu. Saya salah kalau saya berkata itu bagus. Ya kan? Tapi kan moralitasnya itu pilihan saudara. Oke. Kita baca Yesaya 55 langsung ayatnya yang ke-8 saja. Atau kita baca supaya lebih kena, kita baca dari ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Bilang dulu, ia kembali kepada Tuhan. Tahu bahasa perjanjian baru? Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Terus katanya, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baru ayat 8. Sebab setelah terjadi pengampunan dia berkata sebab rancanganku bukan rancanganmu. Terus apa? Jalanku bukanlah jalanmu, bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat 12. Itu adalah ayat pembawa berita Injil. Tapi kita tidak bawa ayat 12, kita cuma bahas sampai ayat yang ke-11 saja. Di ayatnya yang ke-11, saudara melihat bahwa kata kuncinya adalah pada firman Tuhan kan? Betul ya? Oke, jadi kira-kira begini. Cara berpikir Tuhan dengan cara berpikir kita itu seperti tingginya langit dari bumi. Jauh Pak, bilang dulu jauh. Makanya kadang-kadang kita anak Tuhan kalau dengar orang bicara, kelihatannya bagus tapi kita tahu jauh banget nih. Karena cara berpikir Tuhan itu jauh seperti tingginya langit dari bumi. Betul lah? Oke. Kemudian dia berkata jalan-jalan juga seperti tingginya langit dari bumi. Jadi ada sebuah gap yang sangat besar. Jadi Tuhan berkata gini, tahu enggak untuk membuat gapnya ini jadi dekat? Yaitu ayat berikutnya, firman Tuhan. Jadi mau tahu bagaimana caranya membuat cara berpikir Tuhan dan rancangan Tuhan menjadi dekat pada saudara.
ya firman Tuhan. Itu yang dituliskan. Dia kemudian berkata di ayatnya yang ke-11, dia beritahu buat kita bahwa demikianlah firmanku, seperti hujan yang turun dari langit dan salju membasahi bumi, turun ke bumi, kemudian dia menghasilkan tumbuh-tumbuhan, memberi sampai kita kemudian memakan buahnya. Dia berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi begini, supaya saudara bisa tersambung dengan cara berpikir Tuhan, saudara harus apa? Majoring in the word. Saudara harus menerima firman Tuhan. Saudara harus, nah ini dia ini. Ada banyak orang memperlakukan firman Tuhan secara agamawi. Cuma berdatang dengar, bikin senang dirinya, kemudian pulang dan hidup konyol gitu aja. Padahal firman Tuhan itu sebenarnya adalah tujuannya memang untuk rubah cara berpikir saudara. Untuk membawa cara berpikir saudara sejalan dengan cara berpikir Tuhan. Untuk mengubah rancangan-rancangan saudara untuk sama dengan rancangan Tuhan. Itu firman Tuhan. Makanya dia bilang ini, firman Tuhan yang keluar dari mulutku itu akan mencapai tujuannya. Dan Tuhan gak bercanda waktu Tuhan bilang itu. Artinya begini, setiap kita pernah dicapai oleh firman Tuhan. Halo? Pernah gak? Pernah. Firman Tuhan telah mencapai kehidupan saudara. Sayangnya tanahmu yang menolak firman itu. Sayangnya tanah hidupmu menolak apa yang Tuhan katakan. Kamu tidak datang untuk menyerapnya. Sebab kalau tanah menolak hal tersebut, terjadi banjir. Banjir menghancurkan, tidak membuat hal yang baik. Tapi kalau tanah terserap, air terserap ke dalam bumi, dia membasahi bumi, membuat bumi jadi subur, menghasilkan tumbuhan. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan bekerja untuk kita. Berarti memang kita harus tenggelam dalam firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dan itu bukan jalan pintas. Bapak pendeta, makanya Bapak ajar firman Tuhan. Kan kita lebih bagus baca buku psikologi. Oh silakan baca buku psikologi, silakan. Saya nggak larang. Saya juga membaca banyak buku. Saya baca banyak sekali buku. Buku psikologi, buku apa aja saya baca. Saya seorang free thinker. Tapi saya mempercayai satu hal. Ini dia dekat saya baik. Bahwa kalau saudara baca firman Tuhan, yang berubah adalah cara pikirmu. Halo? Itu udah pasti. Sebab firman Tuhan punya kuasa. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal untuk mencapai tujuannya. Cara pikirmu akan diubahkan oleh firman Tuhan. Pasti. Ya, coba aja. Dulu kita begitu misalnya menghadapi tantangan. Entah itu tantangan duka cita, entah itu tantangan sakit penyakit, entah itu tantangan finansial, entah tantangan apa aja. Challenge of life. Kita gampang menyerah. Sekarang udah enggak lagi. Kenapa udah enggak lagi? I'm wired. Tahu wired? Saya punya cara berpikir itu sudah tersambung dengan kabel-kabel dari firman Tuhan. Sehingga cara berpikir saya tidak lagi membiarkan sedikit pun. Apakah itu kekurangan, kematian, ketelanjangan, kesusahan, kelaparan. Tidak dapat menghentikan saya untuk percaya pada Tuhan. Why? Kenapa? Saya izinkan firman Tuhan kuasai kehidupan saya. Iya Pak, iya. Kalau orang mau bicara langkah praktis, saya sudah buat hal-hal yang paling bego di dunia. Sudah. Ya, saya di Australia, bayangkan di tempat, tidak ada duit sama sekali mau pergi apa. Saya berdiri buka jendela, kemudian saya berkata, utara, timur, selatan, barat, kirim uang ke akaunnya Jonathan. Bayangkan, orang lihat saya ini orang gila. Saudara jangan buat itu nanti di luar, jangan. Saya cuma bilang jangan. Saya cuma bilang kalau langkah praktis Pak, saya sudah buat hal yang sangat gila yang saudara tidak bisa bayangkan. Tapi when I'm doing it by faith, sesuatu terjadi Pak. Dan saudara pikir orang kayak saya hidup selalu dengan uang yang sangat banyak kemana-mana? Enggak Pak. Saya sudah belajar tidak bawa uang sama sekali. Ya uang di bank ada, tapi maksudnya enggak bawa di tangan. Tapi maksudnya kita kemudian jalan, tapi kemudian saya menemukan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu. Dan kemudian orang tanya, dari mana kamu dapat hal tersebut? Cara pikirmu beda. Kan beda ketemu orang pas membahas acara untuk sebuah acara. Kemudian berkata, kok banyak banget dananya? Kan beda orang yang berkata, Tuhan pasti mencukupi. Beda kan cara pikirnya? Beda gak? Ya caranya terserah.
Saya tidak peduli caranya, tapi selalu mencukupkan iya. Ada yang caranya kita harus bekerja, ada yang caranya kita perlu melakukan sesuatu, ada yang caranya yang Tuhan buat secara mujizat. Semua cara it's okay, it doesn't mean anything caranya. Yang penting imanmu tidak terganggu, gitu aja. Halo? Iya, iya kan? Kalau kita sudah paham hal tersebut, kita bisa berubah. Nah sekarang saya mau tanya pada saudara. Kalau saudara hadapi kesulitan sekarang bagaimana cara berpikir? Kuat nggak menghadapinya? Kuat nggak? Kalau tiba-tiba orang yang kamu kasihi diambil oleh Tuhan. Tiba-tiba bisnis kamu sukai, pabrik yang kamu miliki terbakar. Tempat yang kamu harapkan sebagai sumber income kemudian tutup. Kemudian kamu pikir kemana? Mau kemana kamu? Where are you going? Ketika orang yang kamu harapkan, kemudian dia mati. Ketika orang yang kamu makan dari mejanya kemudian meninggal. Kamu mau bikin apa? Alkitab berkata begini. Pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kalau orang-orang yang kamu harapkan kemudian gak ada lagi. Hal-hal yang kamu harapkan tidak ada lagi. Kamu akan lihat Tuhan lebih besar lagi. Ketika yang kamu andalkan di bumi ini gak ada lagi. Kamu akan melihat Tuhan. Pemazmur menulis. Aku cuma punya Tuhan di sorga. Di bumi gak ada milikku yang lain selain Tuhan. Bayangkan. Kenapa dia berkata demikian? His mind ready. Cara pikirnya siap. Kalau saudara punya pemikiran yang negatif sekarang. Saya menawarkan 3 cara sebagai penutup. Saya gunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih bagus rhymingnya dibanding bahasa Indonesia. Saya akan jelaskan mengapa. Yang pertama, replace your thought with the word. Replace. Replace. Berarti ganti pemikiranmu. Kalau ada ibu-ibu yang mau racunin suaminya karena suaminya jahat, jangan, saya bilang jangan. Kalau ada bapak-bapak mau ceraikan istrinya karena istrinya bawel, cerewet dan selalu menuntut, jangan. Ganti cara pikirmu. Berkati mereka. Bagaimana? Menukar. Replace. Ganti. Ganti cara pikir saudara. Saya latihan mengganti cara pikir untuk ketemu orang. Tidak semua saudara menyenangkan loh. Tidak semua saudara menyenangkan. Dan saya juga bukan orang yang menyenangkan, percayalah. Saudara punya pemikiran terhadap saya juga punya pemikiran terhadap saudara. Enak aja, emang cuma gembala yang bisa dipikirin enggak? Gembala pikirin jemaatnya juga. Emang cuma jemaat bisa kritik gembala? Gembala bisa kritik jemaat, bisa, kenapa enggak? I have the thoughts about you. Tapi saya selalu belajar enggak? Saya replace my thought. Saya ganti cara pikir saya. Orang ini adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Saya akan menjagai mereka. Mereka akan jadi sempurna seperti Yesus. Saya akan berdoa untuk mereka. Saya tukar cara berpikir saya. Daripada saya habiskan waktu untuk mengeluh, marahin saudara, salah-salahin saudara. Mending saya rubah cara berpikir saudara untuk memiliki pemikiran. Replace your thought. Bisa ganti nggak? Yonggi satu kali cerita, cerita gini. Satu kali dia bangun tidur, dia lihat istrinya. Lagi tidur, mulutnya terbuka, jelek banget. Terus Yonggi berkata, kok saya bisa kawin sama perempuan jelek ini? Tiba-tiba muncul di pemikirannya, kenapa kita nggak cerai aja? Saya hamba Tuhan yang keren, saya bisa dapat perempuan yang jauh lebih baik. Dari mana datang pemikiran itu? Jelas dari lawan lah. Kalau kamu tidak punya kemampuan untuk replace thought like that, setelah beri makan cara berpikir begitu, makanya tiba-tiba besok pagi tanpa sebab kamu marah-marah istrimu. Padahal istrimu cuman, dia kan tidak sadar tidur buka mulut itu memang seluruh dunia juga begitu. Dan kalau kita tidur buka mulut jelek sekali kita. Tanya Ibu Ita itu yang selalu jalan dengan tour, kemudian lihat orang tour kalau di bus, terbuka biar dia mau artis muka kayak siapapun, kalau sudah tidur buka mulut besar kayak gitu jelek aja, udah. Tapi kan kita replace thought kita, no. Kemudian Yonggi mulai berkata, tiba-tiba Tuhan mulai ingatkan pada saya bahwa waktu saya sakit dia yang mendampingi saya. Waktu saya lemah dia yang kuatkan saya. Waktu saya mau tinggalkan pelayanan dia bersama dengan saya. Waktu saya harus bayar utang mobil saya, dia pecahkan tabungannya. Dia kemudian bayarkan buat saya. Kemudian berkata, perempuan yang setia kayak ini, udah biar dia kalau tidur buka mulutnya kayak gitu jelek, saya akan tetap setia kepadanya. You replace your thought.
Latihan itu Pak, latihan. Itu nggak jadi dengan sendirinya. Latihan itu, latihan, diulang-ulang. Latihan. Yang kedua, rewiring. Rewiring itu gini, tahu nggak? Kita kan ini udah, saya beritahu yang dimaksud dengan rewiring. Itu maksud gini, ditata ulang cara berpikirmu. Kita pun cara berpikir udah tertata. Misalnya, pernah dengar kata ini? Saya dari keluarga polisi. Kita dididik keras, semuanya keras. Saya bilang, rewire cara berpikirmu. Biar kamu anak polisi, kamu udah bisa ngomong kayak gitu di sini, nggak bisa. Ya kan? Kita anak Ambon Kam, kalau berkelahi kita jago. Itu pikiran preman dan coba-coba. Di sini nggak ada kayak gitu, coret. Nggak ada. Rewire, tata ulang cara pikirmu. Kita tidak pernah tata ulang cara pikir kita. Tidak pernah, tata ulang cara berpikirmu. Rewire, ulang lagi. Oh salahnya di sini. Kita punya pemikiran. Kalau orang beda dengan kita mesti lawan. Kalau orang nggak sama dengan kita hancurkan. Enggak. Jangan-jangan perbedaannya dia memperlengkapi saya. Rewire, ulang. Dan cara rewire itu cuma firman Tuhan yang bisa tolong kita. Nggak ada yang lain. Buku yang lain juga nggak menolong. Rewire. Udah, nanti next time saya lanjutin ini. Karena saya mesti selesai, kita mau perjamuan kudus toh. Yang ketiga adalah, ini yang penting yang ketiga. Reframe. Kalau saya bilang reframe. Jadi reframe itu gini. Saudara melihat sesuatu kemudian saudara tukar gambarnya. Saudara ganti sudut pandangmu mengenai hal tersebut. Saya kasih contoh. Paulus ada dalam penjara kan? Saya tanya, enak enggak di dalam penjara? Berbahagia enggak dalam penjara? Sukacita enggak di dalam penjara? Menurut saya ya, kalau saya baca Alkitab ya, Paulus itu is a king of reframing. Orang sekarang lagi bicara kata-kata reframe itu. Tapi Paulus itu dia reframe keadaannya. Keadaannya menyedihkan sekali. Tapi dia berkata begini, aku bersukacita karena aku dalam penjara. Hah? Kamu bersukacita dalam penjara? Kenapa? Karena Injil diberitakan ke istana raja. Karena aku dalam penjara. He reframe his position, his situation. Dia ganti cara pikirnya. Ganti cara pikirmu. Kita perlu rubah cara pikir, operasi, renovasi cara berpikirmu. Apalagi yang berpikir toksik, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit kata negatif, sedikit-sedikit kebun binatang keluar dari mulutmu. Change itu toksik itu. Rubah. Apa? Kita perlu reframing. Paulus bilang begini, aku berbahagia karena aku dalam penjara. Mengapa? Karena Injil dapat diberitakan sampai ke istana kaisar. Wow. Aku berbahagia. Walaupun aku hancur di sini. Tapi Injil tetap diberitakan. Banyak orang yang meninggalkan aku sampai ke Asia Kecil. Orang-orang yang saya muridkan pun meninggalkan aku. Tapi aku bersukacita pada Tuhan. Karena aku belajar bahwa di dalam susah ataupun dalam senang. Aku telah belajar untuk mencukupkan diriku sendiri. Aku tahu apa artinya kemakmuran, kekayaan. Aku tahu apa artinya kemiskinan. Dia reframe kehidupannya. Kalau orang tidak sadar dengan pola pikir, apa yang kamu mau pikirkan? Saudara berkata gini, aduh ini tidak cocok buat saya. Tahu nggak? Kita ini mau sok sederhana. Tapi saya suka pernyataan Pak Kris Manusama. Sederhana tapi kampungan. Tahu nggak? Kita mau sederhana tapi tidak mengembangkan pola pikir. Kita mau dengar khotbah enak aja di telinga kita. Kasih senang-senang kita, hibur-hibur kita. Tapi tidak mau coba rubah cara berpikir kita. Makanya kita in the stage dalam cara berpikir kanak-kanak terus. Saya akan akhiri khotbah saya dengan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayat tentang kasih. Jangan lupa 3 hal tadi. Replace, rewire, reframe. Oke? Replace, rewire, reframe. Ubah cara pikirmu, tata ulang cara pikirmu, kemudian ganti gambarnya. Ganti scene-nya. Lihat dengan cara yang positif. Di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13. Ayat-ayat kasih, saudara sudah tahu. Kita membaca ayatnya yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak,
Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi dia bilang ada 3 hal. Berkata-kata, merasa, dan berpikir seperti kanak-kanak. Dia sebut di bagian akhir itu adalah apa? Sifat, sikap. Kalau saya ganti, yang dia maksud adalah phroneo. Itu cara pikirnya. Jadi dia berkata begini, aku meninggalkan. Bilang dulu meninggalkan. Tahu enggak kata meninggalkan dalam bahasa aslinya apa? Bunuh dia. Matikan dia. Put to not. Annihilate. Hentikan dia. Jangan biarkan dia hidup. Jangan biarkan cara berpikir kanak-kanak kuasai kehidupanmu. Jangan. Suatu saat dia bisa hancurkan kehidupanmu. Jangan biarkan cara berpikir yang toksik dalam hidupmu kuasai kehidupanmu. Dia akan racuni seluruh kehidupanmu. Ganti cara berpikirmu. Kalau kita mau ciptakan budaya, harus rubah pola pikir kita. Kita mau disiplin cara berpikir kita. Hey, make it right. Dengan perenungan firman Tuhan. Isi terus cara berpikirmu dengan firman Tuhan. Kita waktu anak kecil diajarkan, ayo baca firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kayak begini sekarang. Saya masih menghafal firman Tuhan kok dong, masih. Saya masih hafal-hafal, jadi kalau saya baca Alkitabku saya masih tutup, kemudian saya ucapkan ulang. Kata-kata firman masih saya buat sekarang, kasihan, masih Ji. Saya masih menghafal firman Tuhan. Orang berpikir, Pak Jonathan itu bacaannya gini-gini. Sangat duniawi, terserah saudara mau bilang apa. Saya tetap merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan saya. Firman Tuhan yang bisa seleksi dalam pemikiran saya. Firman Tuhan yang menyadarkan saya ini benar, ini salah. Firman Tuhan menciptakan di dalam saya kemampuan untuk mengetahui ini sesat, ini tidak. Ini benar, ini salah. Firman Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Makanya kita berkata, firman Tuhan itu seperti apa? Pedang tajam yang bermata 2. Dia tembus, dia memisahkan tulang dan sumsum. Dia memisahkan cara berpikir, bahkan keinginan-keinginan kita yang jahat. Dia bisa pisahkan. Mengapa? Sebab firman Tuhan punya kuasa. Mari berpikir seperti Tuhan berpikir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin, amin, amin. Mari kita akan berdoa, kemudian kita akan siapkan hati kita untuk makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Maafkan hari ini saya berkhotbah 43 menit. Kasihan. Biasanya cuma 30, hari ini 43. Gak apa-apa Ji. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih bahwa kami bisa datang kepadamu dan mengetahui bahwa Engkau peduli tentang pikiran kami. Kami tahu bahwa kadang-kala pikiran kami sangat picik. Pikiran kami sama sekali kadang-kala tidak beriman. Tapi kami mau pikiran iman kami diperkuat oleh Tuhan. Supaya kami dapat berpikir seperti perempuan yang berkata, asalku jamah jubahnya aku disembuhkan. Supaya kami dapat berpikir seperti 4 orang yang mengusung orang itu. Kalau kita bisa membawa orang ini apapun caranya di depan Yesus, dia akan disembuhkan. Tuhan, biar cara berpikir kami in line with your word. Hamba berdoa bangkit di Rock Makassar ini. Orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang tidak habiskan waktunya untuk kritik orang lain tapi mulai memperbaharui cara berpikirnya. Mulai hidup dengan cara berpikir yang benar. Kami tidak takut dikritisi, kami tidak takut dikritik, kami tidak takut diserang dengan pemikiran apapun. Tapi kami mau katakan kepada Tuhan, bantu kami biar kami menang dalam pemikiran kami. Biar kami dapat menaklukkan segala pemikiran kepada Kristus. Supaya akan bangkit sebuah generasi yang taat pada Tuhan karena mereka mengenal pribadi Tuhan. Mereka tahu dalam cara berpikir mereka bahwa Tuhan setia pada mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu berdoa supaya umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Bicara Roh Kudus kepada kami. Hamba-Mu tahu ada beberapa orang harus mengganti cara pikirnya. Ada beberapa orang harus bertobat dari cara berpikirnya yang salah. Ada orang yang harus bertobat dari perkataan mereka yang salah. Ada orang yang harus bertobat dari niat-niat jahat dalam diri mereka. Aku berdoa Tuhan, bicara terus pada umat-Mu. Jamah kami. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu.
Kami berdoa Tuhan menguduskan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Waktu kami makan roti ini, kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Kami minum anggur ini, kami bersekutu dengan darah-Mu. Supaya kami tetap mengingat Yesus dan karya tebusannya. Supaya pikiran kami dipenuhi dengan karya penebusan Kristus. Mari Tuhan, berkati perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara persiapkan roti dan anggur. Dan setelah kita nyanyikan sebuah lagu dan kemudian kita akan tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Alkitab berkata kepada kita kalau kita makan roti dan minum anggur yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita harus makan dengan hati yang benar. Untuk itu persiapkan hati saudara. Ketahuilah bahwa makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, Yesus berkata supaya kamu mengingat akan aku. Izinkan penebusannya menguasai ingatanmu, cara berpikirmu. Biar dia membersihkan kita dan semua kecelakaan berpikir kita. Hal-hal yang salah yang kita pikirkan. Izinkan ingatan pada korban Kristus membuat kita dibersihkan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kemudian dengarkan apa kata firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Kemudian dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan aku. Pada tubuh ini dia telah menanggung penyakitmu. Dia telah menanggung kelemahanmu. Dia telah menanggung kutukmu, kutuk keluargamu. Dia telah menanggung semua dosamu. Pada tubuh ini dia telah melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Mari bersekutu dengan tubuh Tuhan. Mari makan dengan iman. Dalam nama Yesus Kristus. The body of Jesus. Kita tidak perlu sakit lagi. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu lemah lagi. Kita angkat cawan di kanan kita. Demikian juga sesudah makan. Dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga adalah darah kemenangan. Oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka mengalahkan iblis ular tua itu. Mari bersekutu dengan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. The blood of Jesus. Haleluya. Just take your time. Ambil waktu sebentar. Bicara pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, biar Roh Kudus-Mu kuasai hati dan pikiranku. Izinkan Tuhan terobosi pemikiran kita. Roh Tuhan diberi buat kita bukan roh ketakutan. Tapi roh yang penuh dengan kuasa,
kasih dan pikiran yang sehat. Sound mind, ketertiban. Mari berdoa. Saudara yang perlu mengalami perubahan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk masuk pada perubahan yang Tuhan inginkan. Thank you Lord. Semua orang bicara pada Tuhan. Sampaikan doamu, sampaikan keinginanmu. Gak ada yang salah menyampaikan keinginanmu pada Tuhan. Keinginan paling kecil, keinginan untuk memulai usaha yang baru. Keinginan untuk memulai hidup yang baru. Keinginan untuk memulai kebiasaan yang baru. Keinginan untuk menjadi suami yang berbeda. Keinginan untuk berdiri di depan orang dan menyatakan Injil Yesus Kristus dengan berani. Keinginan untuk menyatakan kebenaran karena kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Katakan isi hatimu pada Tuhan. Tuhan mengerti saudara. Dia tahu saudara. Dia ada dengan saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hamba-Mu sekarang mau berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang mengalami pengalaman duka. Keluarga dari Ola dan Ray. Keluarga Pandin di Tanah Toraja. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami banyak tantangan kehidupan. Lord, we trust you. We are all have our blues, Lord. We all have many negative things. Our family is not perfect. Keluarga kami enggak sempurna. Keluarga kami kadang-kala penuh dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, kata-kata seperti kebun binatang. Keluarga kami juga kadang-kala membenci satu sama lain, menolak, mencurigai, menyalahkan orang lain. Kami keluarga Rock Makassar mohon Tuhan terobosi kami. Kami perlu pengampunan dari Tuhan. Kami perlu Tuhan perbaharui kami. Thank you. Terima kasih karena semua tersedia dengan baik untuk kami. Terima kasih. I want to thank you for the leadership of this church. I want to thank you for people who work. Mereka yang telah berfungsi lebih daripada jabatan mereka. Mereka telah berfungsi lebih daripada posisi mereka. Bukan orang-orang yang berfungsi tanpa posisi. Mereka melakukannya karena mereka mengasihi Engkau. I just want to thank you for these people, Lord. These guys are great. These guys are powerful. Thank you. Mari berkati kami sekalian. Sekarang mari kita berdoa-doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Supaya kerajaannya datang di bumi ini. Kehendaknya terjadi di tengah-tengah kita seperti di sorga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kenapa sudah tidak peluk satu orang dan katakan I love you? Tuhan Yesus memberkati yang perempuan sama wanita, yang laki-laki dengan pria kalau boleh Pak ya. Do it distantly. Thank you. God bless you. Suami istri boleh dong. Pak Robert sama Ibu Lucy boleh pelukan, ciuman itu. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini? Ya, atas nama jemaat, Bapak Gembala kami mengucapkan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami terus diperlengkapi di hari-hari ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, ada penyampaian yang pertama terkait dengan Natal kita nanti di tanggal Natal kita di bulan Desember. Bapak Ibu bisa ikut terlibat untuk menabur
dan taburan Bapak Ibu bisa melakukan transfer dengan nominal yang diikuti dengan 2 digit 03 di belakangnya. Benar ya Pak Arnon ya? Ya. Dan untuk yang kedua, ibadah di bulan November nanti akan berpindah jam yang sedianya tadi 10:30, kita akan berpindah di jam 9 pagi di bulan November. Untuk generasi yang tadinya jam 9 akan berpindah di jam 11 siang. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang berikut terkait dengan taburan, Bapak Ibu dapat menabur pada barcode yang sudah tersedia di layar di depan Bapak Ibu, atau juga bisa mengambil amplop yang sudah tersedia di pintu masuk untuk langsung dimasukkan ke kantong atau di kotak yang sudah tersedia. Kami sudah tidak lagi melakukan kolektan atau kolek ke teman-teman atau jemaat yang ada di ibadah setiap minggunya. Ya, kita akan satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini ada sesuatu yang baru Tuhan bukakan rahasia lagi bagi setiap kami. Kami percaya hati, hidup kami, pikiran kami selalu dibaharui dengan sesuatu yang baru datang daripada Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan melengkapi kami lagi hari ini, untuk kami semakin dewasa untuk mengenal Tuhan di setiap musim kehidupan. Kami berdoa pagi ini bagi setiap jemaat yang sudah mengembalikan perpuluhan, baik itu untuk umum, untuk misi, diakonia. Kami percaya ketika mereka memberikan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu, tingkap langit terbuka memberkati, mereka tidak akan berkekurangan. Berkat Tuhan menjadikan mereka kaya, susah payah tidak akan menambahkan dalam kehidupan mereka. Kami sudah diberkati, kami percaya ketika kami pulang dengan berkat daripada Tuhan, kami pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, kita semua diberkati, amin. Haleluya. Saja semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau
ntar malam jam 7.30 ada ibadah penghiburan di keluarga Ray dan Ola. Akan diadakan di Budi Luhur, di tempat rumah duka Budi Luhur. So jemaat, if you wanna come, kita akan bersama-sama melakukan ibadah penghiburan di sana. Kalau tidak salah penghiburannya ya lantai 2 ya. Jadi ya kayaknya rame juga Budi Luhur itu ya. Sekarang kita pergi ke lantai 2. Oke. Yang berikut ya jarang kita buat itu, tapi sekarang kita harus di tengah-tengah kita ada satu keluarga, satu kelompok orang yang datang dari Biak. Iya, mari beri tepuk tangan buat mereka, sambut dulu. Mereka dari Jemaat Rock Biak ya. Beliau bernama Pak Daud Duwiri. Selamat datang Pak dan Ibu dan saudara-saudara yang ada. Untuk semua saudara yang lain, saudara selalu disambut di sini kan. Iyalah. Kita punya tim usher di depan, senyumnya udah paling lebar. Bagus kalau sudah senyum, saudara bayangkan. Oh, dunia sumringah. Ya. Dan gereja kita katanya akan pergi lagi utusan misi, pergi ke Palopo, ke tempat-tempat yang lain. Dukung, kita terus berdoa supaya gereja kita jangan jadi gereja yang statis saja. Gak apa-apa susah, gak apa-apa bermasalah, tapi tidak menghentikan kita melakukan kehendak Tuhan. Siap. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tapi Tuhan meneguhkan mereka dan menguatkan mereka. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, studimu, bisnismu, apa yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Akhirnya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan, dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Happy Sunday.